Baik, langsung saja saya Amanda Maharani Putri akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan multikultural dan prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Pendidikan ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya konflik horizontal antar masyarakat, baik karena perbedaan kultural, suku, adat, maupun agama. Pendidikan multikultural menekankan pada pembelajaran menghargai perbedaan karena perbedaan itu merupakan hukum alam yang harus dihadapi, bukan malah menjadi sumber perpecahan umat manusia. Adapun prinsip-prinsip pendidikan multikultural, yang pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi yang berbeda. Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks, waktu, dan tempat. Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Yang kelima, pendidikan hendaknya membuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Baik, saya Didi Mulia, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Urgensi pendidikan multikultural. Multikultural adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk mengelola keberagaman dengan prinsip kesetaraan dan pengakuan untuk tujuan bersama. Gagasan tersebut menyangkut pengaturan relasi antara kelompok kultural yang ada sebagai negara multikultural terbesar. Indonesia memiliki aset keanekaragaman budaya yang melimpah. Keberagaman tersebut sejatinya dapat dilestarikan dan dikelola untuk menopang kemajuan bangsanya. Pengelolaan multikultural tersebut tidak mungkin terjadi dengan baik tanpa adanya pendidikan. Untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia diperlukan transformasi kesadaran menjadi atribut nasional dengan bersandar pada penghargaan terhadap keberagaman dan pluralitas masyarakatnya. Konflik antar pemeluk agama yang masih terjadi di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, yaitu arogansi klaim kebenaran dan doktrin jihad yang pemaknaannya tidak tepat. Untuk mengatasinya, perlu pendidikan toleransi dan dialog antar umat beragama yang difasilitasi oleh lembaga keagamaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Selanjutnya, relevansi pendidikan multikultural dalam tujuan pendidikan Islam. Kemajemukan dan keberagaman budaya adalah sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Kita hidup di dalam keberagaman budaya dan merupakan bagian dari proses kemajemukan, aktif maupun pasif. Di samping itu, kita juga menghadapi kenyataan adanya berbagai agama dengan umatnya masing-masing. Bahkan tidak hanya itu, kita pun menghadapi orang yang tidak beragama atau tidak bertuhan. Dalam menghadapi kemajemukan ini, tentu saja kita tidak mungkin mengambil sikap anti-pluralisme. Karena tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan saja atau materi. Akan tetapi, membersihkan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik dan dikondisikan supaya bisa menjalani hidup dengan baik. Dari tujuan pendidikan Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa diharapkan dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia dan dapat menghargai keragaman budaya di sekitarnya. Hal itu senada dengan tujuan dan prinsipnya yang ada di dalam pendidikan multikultural. Dan beberapa mengenai tujuan pendidikan Islam di atas sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk. Sekian, terima kasih.